Selamat pagi, anak-anak kelas 9. Setelah kita tadi bertemu lewat Zoom membahas materi simpulan, sekarang kita akan belajar materi baru tentang struktur teks laporan percobaan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis struktur teks laporan percobaan. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Struktur teks laporan percobaan ada 6. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah kerja atau kegiatan, yang kelima hasil percobaan, dan struktur yang keenam adalah simpulan. Kita akan membahas satu persatu tentang struktur teks laporan percobaan. Yang pertama, yaitu judul. Judul adalah kepala karangan. Judul berfungsi memberikan gambaran awal kepada pembaca. Ketika kita melihat judul, maka kita akan mempunyai gambaran tentang isi teks tersebut. Oleh sebab itu, ketika kita memilih judul, kita harus memerhatikan syarat-syarat judul yang baik. Apa saja syarat-syarat judul yang baik? Yang pertama adalah relevan. Adanya keterkaitan antara judul dengan tema, lalu adanya keterkaitan antara judul dengan tujuan. Kemudian yang kedua adalah menarik, terutama dalam pilihan kata atau diksi yang dipakai harus mampu menimbulkan rasa ingin tahu pembaca. Yang ketiga adalah menggambarkan isi secara garis besar. Struktur yang kedua adalah tujuan. Apakah yang dimaksud dengan tujuan? Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Misalnya, kamu ingin membuat suatu percobaan tentang pembuatan hand sanitizer karena kamu resah melihat harga hand sanitizer yang sangat mahal. Lalu kemudian kamu membuat tujuan, sesuatu yang ingin dicapai, yaitu ingin mengetahui bagaimana cara membuat hand sanitizer yang murah atau yang ekonomis supaya masyarakat bisa menggunakannya. Lalu struktur yang selanjutnya adalah alat dan bahan. Semua alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Contoh alat, pisau, gunting, sendok. Contoh bahan ada air, lem, sabun, kemudian alkohol. Struktur yang keempat yaitu langkah kegiatan atau urutan kegiatan. Langkah kegiatan adalah urutan kegiatan yang dipakai dalam suatu percobaan. Miss, apakah langkah kegiatan harus urut? Ya, langkah-langkah kegiatan harus urut. Yang pertama apa, kemudian yang kedua seperti apa. Harus diurutkan supaya pembaca tidak bingung ketika membaca laporan percobaan kalian dalam langkah kegiatan. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima adalah hasil percobaan. Hasil percobaan adalah sesuatu yang diperoleh dari sebuah percobaan. Nanti kita akan mengetahui hasil percobaan contohnya seperti apa, ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah simpulan. Pendapat akhir berdasarkan hasil percobaan. Baiklah, Miss Ajeng akan memberikan contoh kepada kalian tentang teks laporan percobaan. Membuat slime tanpa boraks. Tujuan. Cacing akan membuat tanda merah di sini. Jadi ini yang disebut dengan judul ya. Judul membuat slime tanpa boraks. Kemudian tujuan. Tujuan kita membuat slime tanpa boraks itu apa? Agar kita menjadi lebih kreatif dan berinovasi. Dalam hal kreativitas slime ini, cara membuatnya sangat mudah sekali sehingga sangat menghemat uang Anda. Seperti itu.
Kemudian struktur yang ketiga yaitu alat dan bahan. Bahan-bahannya apa? Di situ ada lem, ada deterjen, ada pembersih, kemudian alatnya ada alat pengaduk, seperti itu. Selanjutnya yaitu bagian langkah-langkah. Nah, dalam bagian langkah-langkah ini harus urut. Yang pertama, bagaimana cara membuat slime tanpa boraks? Campurkan terlebih dahulu lem, pembersih lantai, deterjen cair, deterjen bubuk, dan air secukupnya ke dalam wadah slime. Campuran ini biasanya disebut dengan aktivator. Berikutnya, kemudian tambahkan, aduk lagi, masukkan ke dalam freezer, kemudian keluarkan, aduklah lagi, slime siap untuk kamu gunakan. Jadi urutan-urutannya itu harus urut ya, tidak boleh terpencar-pencar seperti itu. Struktur yang selanjutnya adalah hasil percobaannya seperti apa? Kini kamu memiliki slime yang aman untuk dimainkan tanpa menggunakan boraks. Slime ini sangat populer di kalangan anak-anak pada saat ini. Lalu struktur yang terakhir adalah simpulan. Simpulannya seperti apa? Dengan membuat slime sendiri, pengetahuan dan kreativitas akan bertambah. Di sisi lain, dapat menghemat uang dan mendapatkan slime yang lebih aman jika terkena kulit karena tidak mengandung boraks. Seperti itu penjelasan dari Miss Ajeng tentang struktur teks laporan percobaan. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bisa bertanya dengan Miss Ajeng lewat WhatsApp ataupun chatroom di Google Classroom. Terima kasih, Miss Ajeng cukupkan sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu aman. Dan juga selalu jaga kesehatan kalian. Selamat pagi, terima kasih untuk atensi kalian yang sudah bersama Miss Ajeng di pelajaran Bahasa Indonesia kali ini.